Halo sahabat Demokrat, kita ketemu lagi sama Diska di PDKT. Yuk kita PDKT. Jadi untuk PDKT kali ini kita bakal membahas soal wacana sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka yang selama ini masih menjadi polemik di pemberitaan nasional. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi sistem pemilu proporsional terbuka itu adalah sistem pemilu di mana ketika kita memilih anggota legislatif, kita tidak hanya memilih partainya, tapi juga kita memilih nama anggota legislatifnya. Sedangkan kalau di sistem pemilu proporsional tertutup, kita hanya akan memilih partainya. Jadi kita nggak pilih siapa namanya, siapa anggota legislatif yang akan kita pilih langsung di DPR. Dan itu berarti sama seperti membeli kucing dalam karung. Jadi saat ini kita sedang menunggu proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Apakah wacana sistem proporsional dari terbuka menjadi tertutup ini dilakukan atau enggak? Padahal proses pemilu sudah dilakukan menuju pemilu 2024. Agak aneh karena sistem pemilu proporsional terbuka adalah produk dari demokrasi selama ini, di mana kita sebagai pemilih nggak lagi seperti membeli kucing dalam karung. Jadi kita bisa tahu siapa individu yang kita pilih dan mewakili kita di parlemen. Teman-teman, kita ingat Januari lalu 8 pimpinan partai politik menolak wacana kembalinya sistem pemilu ke sistem pemilu proporsional tertutup. Dan baru-baru ini kembali dikuatkan dengan pertemuan 8 pimpinan fraksi di DPR yang juga menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan wacana mengubah sistem pemilu proporsional terbuka ke sistem pemilu proporsional tertutup, tapi secara logik harusnya dilakukan sebelum proses pemilu dilakukan. Ini ketika sedang di tengah-tengah proses pemilu menuju tahun 2024, kita malah justru disibukkan dengan perubahan yang super fundamental dalam sistem pemilu yang ada. Ibaratnya nih, dalam sepak bola, apa boleh kita mengubah aturan offside di tengah-tengah permainan yang sedang berlangsung? Apa make sense? Jangan sampai ini jadi langkah awal menuju sentralisasi kekuasaan melalui pengembalian sistem pemilu presiden menjadi tidak langsung. Jangan-jangan nanti kita juga nggak bisa pilih presidennya siapa, kita cuma milih partainya, apa mau? Sudah pasti ini bakal memundurkan kualitas demokrasi, mengembalikan model kekuasaan yang sentralistik, dan menafikan kerja keras partai yang selama ini bekerja keras di lapangan. Kita tahu sistem pemilu proporsional terbuka juga dengan masalahnya masing-masing. Tapi tentu kalau misalnya ada masalah, kita harus mencari jalan keluarnya bersama. Bukan malah diatasi dengan mengembalikan lagi penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Kita mesti melakukan perbaikan kolektif tanpa harus mengubah langkah progresif yang udah kita lakukan selama ini. Sistem pemilu proporsional terbuka adalah langkah progresif dan produk dari amanat reformasi. Jadi jangan sampai kita mundur ke belakang. Secara internal, setiap parpol tentu harus bisa menjaga moral kader-kader partai yang selama ini udah kerja keras di lapangan, terutama untuk mengikuti kontestasi pemilu legislatif tahun 2024. Dengan sistem pemilu proporsional tertutup atau hanya mencoblos partainya, udah jelas bakal meruntuhkan semangat kader yang selama ini udah berjuang. Jadi jangan sampai mereka yang semangatnya udah luar biasa ini justru bakalan rontok karena perubahan sistem pemilu di tengah jalan. So, pada intinya pemilu itu milik rakyat, yang berdaulat juga rakyat. Jadi jangan sampai hak-hak rakyat malah dirampas untuk memilih pemimpinnya dan tidak memilih pemimpin seperti kucing dalam karung. Kita berharap pemilu 2024 berlangsung secara damai, jujur, adil, dan demokratis. Itulah harapan rakyat dan juga harapan kita semua, harapan rakyat perjuangan demokrat. Yuk bareng-bareng kita kawal pemilu 2024.